Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam rangka merayakan ulang tahun keempat aplikasi Siminvest PT Sinarmas Sekuritas resmi meluncurkan ajang kompetisi investasi bertajuk Simversary Investors League 2025. Direktur Utama PT Sinarmas Sekuritas berharap ajang ini dapat mendorong peningkatan partisipasi investor retail dalam perdagangan bursa. PT Sinarmas Sekuritas kembali menggelar ajang kompetisi investasi bertajuk Simversary Investor League 2025. Peluncuran program yang digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia ini diharapkan mampu menggait partisipasi banyak investor di tanah air. Direktur Utama PT Sinarmas Sekuritas Rudi Utomo mengungkapkan bahwa ajang kompetisi investasi aset di pasar modal ini merupakan bentuk apresiasi bagi nasabah sekaligus upaya memperluas minat masyarakat terhadap dunia investasi. Total hadiahnya pun mencapai 1,8 miliar rupiah dengan hadiah utama 1 unit apartemen. Kompetisi ini dibagi ke dalam 3 kategori berdasarkan nilai aset awal peserta yaitu Explorer 1 juta hingga 100 juta rupiah, Warrior 100 juta hingga 1 miliar rupiah, dan Monster di atas 1 miliar rupiah. Dengan beragam kategori tersebut, PT Sinarmas Sekuritas yakin akan mampu mendorong minat berinvestasi di masa depan. Acara Investor League 2025 ini adalah program rutin yang diselenggarakan oleh Sinarmas Sekuritas untuk meningkatkan partisipasi dari para investor retail dalam melakukan aktivitas perdagangan. Diharapkan dengan adanya partisipasi investor retail ini, perdagangan di Bursa Efek Indonesia, khususnya pasar modal Indonesia menjadi lebih semarak. Simversary Investor League 2025 akan berlangsung mulai Agustus hingga Desember 2025. PT Sinarmas Sekuritas juga akan membagikan berbagai hadiah lainnya yang diberikan setiap bulan hingga akhir periode. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDEX Channel. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar indeks harga saham gabungan atau IHSG pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini. Pemirsa, 4 Agustus 2025 di mana IHSG terpantau koreksi tipis 0,33% atau melemah 24,8 poin ke posisi 7.512,9. Tadi pagi dibuka di 7.552,4, sempat menyentuh level tertinggi di 7.560 dan level terendahnya di 7.462,9. 330 saham menguat, 268 saham stagnan, 268 menurun, maksud kami, kemudian 200 saham mengalami stagnan. Dan pemirsa, kami juga hadirkan informasi dari saham-saham yang menjadi jajaran top gainers pada perdagangan sesi 1, yaitu berasal dari koin yang mengalami penguatan 25% ke 1.000 pemirsa, kemudian NCKL menguat 12,27% ke 915, CDIA menguat 9,82% ke 1.790, kemudian BKSL menguat 3,03% ke 170. Sementara itu top losers pemirsa datang dari saham cuan yang melemah 4,2% ke 1.460, kemudian saham aman mineral melemah 10,9% ke 7.550, PTRO melemah 3,58% ke 3.770, dan Toba melemah 1,61% ke 1.220. Dari pergerakan sektoral pemirsa, sektor kesehatan memimpin penguatan dengan kenaikan 1,61%, disusul teknologi dengan penguatan 1,2%. Sementara itu energi justru melemah 0,5% dan keuangan melemah 0,3%. Pemirsa, PT Central Omega Resources Tbk atau DKFT mencatatkan kinerja impresif sepanjang semester pertama 2025. Volume produksi dan penjualan biji nikel yang melonjak tajam yang ikut mendongkrak pendapatan dan laba bersih perusahaan. PT Central Omega Resources Tbk atau DKFT membukukan penjualan sebesar 950,7 miliar rupiah atau tumbuh 115% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba bersih juga melonjak menjadi 310,3 miliar rupiah, naik 38% secara tahunan. EBITDA perusahaan tercatat 481,4 miliar rupiah, tumbuh signifikan lebih dari 218%.
Kinerja keuangan yang solid ditopang oleh operasional yang pulih penuh sejak kuartal kedua 2024. Volume produksi biji nikel meningkat 140% menjadi 1,7 juta metrik ton, sementara volume penjualan tembus 1,8 juta ton atau naik 158%. Operasi tambang baru berjalan optimal setelah DKFT memperoleh izin RKAB pertengahan tahun lalu. Manajemen menyebut tren positif ini mencerminkan efektivitas strategi pertumbuhan dan efisiensi perusahaan. Adapun DKFT juga mengantisipasi potensi tantangan global termasuk ketidakpastian kebijakan tarif dari Amerika Serikat. Namun fokus pada eksplorasi cadangan dan pengelolaan tambang berkelanjutan menjadi prioritas jangka panjang perusahaan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyambangi SDN 2 Cideng Pagi, Jakarta, di mana peninjauan tersebut dalam rangka kick-off pelaksanaan program cek kesehatan gratis di sekolah. Adapun peluncuran CKG sekolah ini berlangsung pemirsa serentak di 12 lokasi sekolah, madrasah, pesantren yang tersebar di berbagai daerah, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Sidoarjo, dan Tangerang. Dalam program CKG di sekolah, terdapat 13 kategori kesehatan yang dapat diperiksa, seperti cek kesehatan mata, kemudian mulut, mental, gizi, tekanan darah, telinga, dan status imunisasi, serta kebugaran fisik. Nantinya hasil cek kesehatan gratis di sekolah akan langsung tercatat di aplikasi Satu Sehat dan ditindaklanjuti oleh Puskesmas. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dimaksudkan sebagai usaha dari Bapak Presiden bekerjasama dengan berbagai pihak, Bapak Menteri Kesehatan sebagai leading utamanya dan kami Menteri Pendidikan Dasar Menengah sebagai mitranya berusaha untuk bagaimana membangun kebiasaan hidup yang sehat dan juga budaya hidup yang sehat di kalangan anak-anak, karena dengan pemeriksaan kesehatan ini dapat diketahui sejak dini masalah-masalah kesehatan yang ada. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat salah satu penyumbang inflasi Juli 2025 adalah kenaikan biaya sekolah. BPS memperkirakan biaya sekolah masih akan menyumbang inflasi pada Agustus hingga September 2025 mendatang. Badan Pusat Statistik mencatat laju inflasi pada Juli 2025 sebesar 0,3% secara bulanan serta 2,37% secara tahunan. Salah satu penyumbang inflasi Juli 2025 adalah kenaikan biaya sekolah. Biaya sekolah pun diperkirakan masih akan menyumbang inflasi pada Agustus hingga September 2025 mendatang. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan, kelompok pendidikan mengalami inflasi 0,82% secara MTM dengan andil 0,05% terhadap inflasi nasional. Rinciannya, biaya TK mengalami inflasi 1,59%, biaya SD inflasi 1,65%, biaya SMP inflasi 1,16%, biaya SMA inflasi 0,84%, serta biaya bimbingan belajar mengalami inflasi 1,91%. Berdasarkan data historis, kelompok pendidikan masih berpotensi memberikan andil terhadap inflasi pada 2 bulan berikutnya, yaitu Agustus dan September. Sementara itu, jika melihat secara tahunan, kelompok pendidikan mengalami inflasi sebesar 1,95% dengan andil 0,11% terhadap inflasi nasional. Tim Liputan, IDEX Channel.